Fadil Arianto dari kelas Informatika A2 NIM 24024044045. Saya akan membuat tugas video final. Yang pertama adalah RAM. RAM adalah komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai penyimpan sementara untuk data-data yang sedang diakses oleh prosesor. RAM memungkinkan komputer untuk mengakses data-data dengan cepat dan efisien. Fungsi RAM. Fungsi utama RAM adalah 1. Menyimpan data sementara. RAM menyimpan data-data yang sedang diakses oleh prosesor sehingga prosesor dapat mengakses data-datanya dengan cepat. 2. Mengatur kecepatan akses. RAM mengatur kecepatan akses data-data disimpan sehingga prosesor dapat mengakses data-data dengan efisien. Komponen-komponen RAM. Komponen-komponen RAM adalah 1. Chip memori. Chip memori adalah komponen yang menyimpan data-data dalam RAM. 2. Kapasitas memori. Kapasitas memori RAM diukur dengan byte atau B, kilobyte atau KB, megabyte atau MB, gigabyte atau GB, dan terabyte atau TB. Jenis-jenis RAM. Ada beberapa jenis RAM yang digunakan dalam komputer, yaitu 1. DRAM, Dynamic RAM. DRAM jenis RAM yang paling umum digunakan dalam komputer. DRAM menggunakan kapasitor untuk menyimpan data-data. 2. SRAM, SRAM, Static RAM. SRAM adalah jenis-jenis RAM yang lebih cepat dan lebih mahal daripada DRAM. SRAM menggunakan fleet float untuk menyimpan data-data. Spesifikasi RAM. Spesifikasi RAM perlu dipertimbangkan saat memilih RAM, meliputi 1. Kapasitas memori. Kapasitas memori RAM yang dibutuhkan oleh komputer. 2. Kecepatan. Kecepatan RAM diukur dalam MHz atau GHz dan memerlukan seberapa cepat data-data yang dapat diakses. 3. Jenis RAM yang digunakan seperti DDR3, DDR4 atau DDR5. Contoh bentuk RAM seperti ini. Berikut adalah motherboard. Motherboard adalah komponen utama yang dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai penghubung antara berbagai komponen lainnya. Motherboard juga dikenal sebagai motherboard atau system board. Fungsi motherboard. Fungsi utama motherboard adalah 1. Menghubungkan komputer. Motherboard menghubungkan komputer berbagai komponen komputer seperti prosesor, memori, hard disk, dan kartu grafis. 2. Mengatur komunikasi. Motherboard mengatur komunikasi antara komponen-komponen komputer, memastikan bahwa data-data dapat ditransfer dengan cepat dan efisien. 3. Mengatur daya. Motherboard mengatur daya listrik yang diperlukan oleh komponen-komponen komputer. Komponen-komponen motherboard meliputi 1. Soket prosesor. Soket prosesor adalah tempat di mana prosesor dipasang. 2. Slot memori. Slot memori adalah tempat di mana memori RAM dipasang. 3. Slot ekspansi. Slot ekspansi adalah tempat di mana kartu-kartu ekspansi seperti kartu grafis dan kartu suara dipasang. 4. Konektor hard disk. Konektor hard disk adalah tempat di mana hard disk dipasang. 5. Konektor power. Konektor power adalah tempat di mana power supply dipasang. 6. Chipset. Chipset adalah komponen yang mengatur komunikasi antara komponen-komponen komputer. 7. Kapasitor. Kapasitor adalah komponen yang berfungsi sebagai filter untuk mengatur tegangan listrik. Jenis-jenis motherboard. Ada beberapa jenis motherboard yang digunakan dalam komputer, yaitu ATX motherboard. ATX motherboard adalah jenis motherboard yang paling umum digunakan dalam komputer desktop. 2. Micro ATX motherboard. Micro ATX motherboard adalah jenis motherboard yang
lebih kecil daripada ATX motherboard. 3. Mini ITX motherboard. Mini ITX motherboard adalah jenis motherboard yang sangat kecil dan digunakan dalam komputer mini. Spesifik motherboard yang perlu dipertimbangkan saat memilih motherboard meliputi 1. Jenis prosesor yang didukung oleh motherboard. 2. Jumlah slot memori yang tersedia pada motherboard. 3. Jumlah slot ekspansi yang tersedia pada motherboard. 4. Jenis konektor yang tersedia pada motherboard seperti STA atau USB dan HDMI. Ini adalah contoh motherboard. Berikut adalah komponen-komponen yang ada di dalam motherboard. Di sini terdapat PS2, parallel port, serial port, VGA port, USB port, dan audio port. Berikut adalah hard disk. Hard disk adalah komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data. Hard disk digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data-data lainnya. Fungsi hard disk. Fungsi utama hard disk adalah 1. Menyimpan data. Hard disk digunakan untuk menyimpan data-data yang diperlukan oleh komputer seperti sistem operasi, aplikasi, dan file-file lainnya. 2. Mengakses data. Hard disk memungkinkan komputer untuk mengakses data-data yang disimpan dengan cepat dan efisien. Komponen-komponen hard disk meliputi 1. Platter. Platter adalah hard disk yang digunakan untuk menyimpan data-data dalam bentuk magnetik. 2. Head adalah komponen yang digunakan untuk membaca dan menulis data-data pada platter. 3. Motor. Motor adalah komponen yang digunakan untuk menggerakkan platter dan head. 3. Controller. Controller adalah komponen yang digunakan untuk mengontrol operasi hard disk dan mengatur akses data. Jenis-jenis hard disk yang digunakan dalam komputer yaitu 1. HDD atau hard disk drive. HDD adalah jenis hard disk yang paling umum digunakan dalam komputer. HDD menggunakan platter dan yang berputar untuk menyimpan data-data. 2. SSD atau solid state drive. SSD adalah jenis hard disk yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data-data. SSD lebih cepat daripada lebih tahan lama dibandingkan dengan HDD. Spesifik hard disk yang perlu dipertimbangkan saat memilih hard disk meliputi 1. Kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan hard disk diukur dalam GB atau GB dan terabyte atau TB. 2. Kecepatan putaran. Kecepatan putaran hard disk diukur pada RPM, rotasi per menit. 3. Antarmuka. Antarmuka hard disk dapat berupa SATA, IDE, atau PCLE. Ini adalah contoh hard disk. Pada hard disk memiliki kapasitas penyimpanan 250 GB dengan daya listrik 0,72 ampere pada tegangan 5 volt dan 0,5 ampere pada tegangan 12 volt. Berikut adalah power supply. Power supply adalah komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai sumber daya listrik untuk semua komponen lainnya. Power supply mengubah arus listrik AC atau alternatif circuit dari sumber daya listrik menjadi arus DC, direct circuit.
yang dapat digunakan oleh komponen-komponen komputer. Fungsi utama power supply adalah 1. Mengubah arus listrik. Power supply mengubah arus listrik AC menjadi arus listrik DC yang dapat digunakan oleh komponen-komponen komputer. 2. Mengatur tegangan. Power supply mengatur tegangan listrik DC yang dihasilkan untuk memastikan bahwa komponen-komponen komputer menerima tegangan yang sesuai. 3. Menghasilkan daya. Power supply menghasilkan daya listrik yang diperlukan oleh komponen-komponen komputer untuk beroperasi. Komponen-komponen power supply meliputi 1. Transformer. Transformer adalah komponen yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik AC menjadi tegangan listrik AC yang lebih rendah. 2. Penyerah adalah komponen yang digunakan untuk mengubah arus listrik AC menjadi arus listrik DC. 3. Filter. Filter adalah komponen yang digunakan untuk menghilangkan riak-riak listrik yang tidak diinginkan pada arus listrik DC. 4. Regulator. Regulator adalah komponen yang digunakan untuk mengatur tegangan listrik DC yang dihasilkan. Jenis-jenis power supply. Ada beberapa jenis power supply yang digunakan dalam komputer, yaitu 1. ATX power supply. ATX power supply adalah jenis power supply yang paling umum digunakan dalam komputer desktop. 2. SFX power supply. SFX power supply adalah jenis power supply yang lebih kecil dan digunakan dalam komputer mini atau slim. 3. Modular power supply. Modular power supply adalah jenis power supply yang memiliki kabel-kabel yang dapat dilepas dan dipasang sesuai dengan kebutuhan. Spesifikasi power supply yang perlu dipertimbangkan saat memilih power supply meliputi 1. Daya power supply diukur dalam watt atau W dan harus sesuai dengan kebutuhan komponen-komponen komputer. 2. Efisiensi. Efisiensi power supply diukur dalam persentase atau persen dan menunjukkan seberapa efisien power supply dan dalam mengubah arus listrik AC menjadi arus listrik DC. 3. Koneksi. Koneksi power supply harus sesuai dengan kebutuhan komponen-komponen komputer seperti koneksi SATA dan Molex dan PCIe. Ini adalah contoh power supply. Daya total atau total power output yaitu 500 watt. Input voltage atau tegangan masuk yaitu 180 volt sampai 264 volt C. Berikut adalah komputer. Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat melakukan berbagai tugas dengan menggunakan program dan data yang dimasukkan oleh pengguna. Komputer dapat melakukan perhitungan, pengelolaan data, dan penyimpanan data dengan cara cepat dan akurat. Fungsi komputer utama adalah 1. Mengelola data. Komputer dapat mengelola data dengan cepat dan akurat seperti perhitungan matematika, pengolahan teks, dan pengolahan gambar. 2. Penyimpanan data. Komputer dapat menyimpan data dalam bentuk digital seperti dokumen, gambar, dan video. 3. Komunikasi. Komputer dapat digunakan berkomunikasi dengan orang lain melalui internet, email, dan media sosial. 4. Hiburan. Komputer dapat digunakan untuk bermain game, menonton video, dan mendengarkan musik. Komponen-komponen komputer meliputi 1. Prosesor. Prosesor adalah komponen yang melakukan perhitungan dan pengolahan data.
2. Memori. Memori adalah komponen yang menyimpan data dan program yang sedang digunakan. 3. Hard disk. Hard disk adalah komponen yang digunakan menyimpan data dalam bentuk digital. 4. Kartu grafis. Kartu grafis adalah komponen yang menampilkan gambar dan video pada layar. 5. Power supply. Power supply adalah komponen yang menyediakan daya listrik untuk komponen-komponen komputer. Ada beberapa jenis komputer, yaitu 1. Desktop. Desktop adalah komputer yang dirancang untuk digunakan di meja kerja. 2. Laptop. Laptop adalah komputer yang dapat dibawa-bawa dan digunakan di mana saja. 3. Tablet. Tablet adalah komputer yang memiliki layar sentuh dan dapat digunakan dengan stylus atau jari. 4. Smartphone. Smartphone adalah komputer yang dapat dibawa-bawa dan memiliki fitur-fitur seperti telepon, SMS, dan internet. Ini adalah contoh komputer. Berikut komponen-komponen yang ada pada komputer. Ini adalah PS2. Ini adalah parallel port. Ini adalah serial port. Ini adalah Vega port. Ini adalah USB port. Dan ini adalah audio port. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.